Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Faslul Masail Fikih kok ada khilafnya. Hebat betul orang itu kata saya. Oh yang putri itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam mana jaza anha, terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa qultu al aso al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu, andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok ya harus didengar, ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono, tapi kok muni ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus benas sajdatain atau jalsah itu kan ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain, ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud, kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno, wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain enggak boleh lebih lama ketimbang tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat jangan ngaji ora khatam. Tasyahud akhir apa awal? Akhir, berarti sabtu lisan pinter lah, pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka enggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain enggak boleh menyaingi tasyahud akhir, yang iktidal enggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama itu ya mikir, disaingi ku ya ora enak. Ngene kaya kula disaingi Khairuddin ya ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Kecuali level. Level ya hafal Quran ya 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam enggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau saingan, dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad gitu. Tapi kena ras sombong yang termasuk barokahku lah gitu ya. Nah, kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang, di situ itu istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira gitu. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu nggak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Nggak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus sah qu'ud meskipun ma'al qudrah. Karena fardu itu nggak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh aku rasul don soal yakin. Soal yakin.
Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat, nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak, ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika, terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Sholat fardu wajib itmam, puasa wajib itmam, puasa sunat amiru nafsi. Puasa sunat bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus monggo, ndak terus ndak. Intinya fardu itu nggak mau disaingin. Batin fardu egois ya kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong poso sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur, marah. Bahkan marahnya nggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam, tapi kalau sholat sunat boleh qu'ud walau ma'al qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama, ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah di sini. Nah, di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhdhal imamu qahron atau la yuqta'u yadu sariki. Ben kita tambah pinter. Tetap goblok ya ora apa-apa zaman akhir, tapi kita tak pinterno sithik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhdhal imamu qahron, imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khalidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andekan dia lomo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu enggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhdhal imamu qahron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah, sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah, sehingga semangat fikih semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin, itu enggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitungnya, cah iku capek oleh kepin roh kiblat tenanan nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taatnya apa butuh kasile? Butuh taat. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel. Nah, sekarang misalnya seperti itu, ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana, terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-ijtihad la yunqadu ijtihad. Ya kok ijo. Udah pinter iso nerusno. Nah, ternyata
Itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihatin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al ibra fil ibadah itu bima fi dzanil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah kalau andekan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah kenapa di bab al-ijtihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin sowan saya nggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bercerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang ra perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu Wahid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takdimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan, wong jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini 2 mazhab yang sama-sama kuat, jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kamu? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di Furu'iyah, saya ulang lagi di Furu'iyah. Ya bukannya maklum nanti itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di kalian. Akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Ungdur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi, sholat ke model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai, dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti tak bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu.